Dokter bilang belum ada obat yang langsung untuk menyembuhkan. Saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak ada semangat hidup. Tuhan kemana? Kok Tuhan nggak bantu saya? Saya benar-benar merasa sendiri di situ. Ya udah, akhirnya gue ke Indonesia berkarir musik, ngeband segala macem dengan harapan ini adalah talenta yang Tuhan kasih. Nggak lama gue berkarir, katanya gagal. Ternyata apa yang di otak gue beda dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita tidak di-push untuk menjadi sempurna, tapi kita di-push untuk bisa menikmati proses itu sendiri. Wow. Seringkali kita dihadapkan kepada situasi yang menguji iman kita, yang membuat kita meragukan Tuhan dan rencananya di dalam hidup kita. Keputusasaan lantas menyelimuti hati kita. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa melepaskan keraguan akan rencana Tuhan di dalam situasi yang buruk? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Dokter bilang belum ada obat yang langsung untuk menyembuhkan. Saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak ada semangat hidup. Hidup saya itu bisa diisi dengan apa itu saya nggak tahu. Tuhan kemana? Kok Tuhan nggak bantu saya? Saya benar-benar merasa sendiri di situ. Nama saya Alena Pitupulu. Masa kecil saya cukup menyenangkan. Dari kecil tuh saya punya cita-cita mau jadi entertainer, mau jadi penyanyi, mau jadi aktor, mau jadi presenter, mau jadi model, pokoknya yang di bidang entertainment. Karena memang saya merasa ada passion dan talent di situ, dan memang jiwa seni cukup mengalir dalam darah saya. Perubahan itu waktu saya kelas 3 SD, itu umur 9 tahun. Penglihatan jadi menurun. Saya sendiri pun juga udah sempat mengubur cita-cita saya itu ya. Karena saya berpikir kondisi saya dengan keterbatasan saya seperti ini, saya bisa melakukan apa? Hidup saya itu bisa diisi dengan apa? Itu saya nggak tahu. Lingkungan juga banyak yang nggak mendukung ya untuk saya bisa maju, untuk saya bisa melakukan kegiatan seperti orang lain pada umumnya. Jangan mundar-mandir di situ. Nanti nabrak acting gue gimana? Lah, Bang, saya kan udah ditunjuk dosen sebagai sutradaranya. Waktu impian saya itu udah sempat terkubur ya. Sebenarnya saya juga masih punya impian lagi. Saya mau meraih gelar sarjana. Makanya saya waktu setelah lulus SMA, saya kuliah di jurusan sinematografi sesuai dengan passion saya. Iya, memang lu yang ditunjuk, tapi tetap aja Pak Diki yang jadi sutradaranya, bukan lu. Duduk aja lu. Bang, tapi buat tugas ini, saya udah persiapin semuanya. Lihat nih. Kalau di lingkungan kuliah memang banyak teman yang membuli. Gaya banget tuh jadi sutradara, boro-boro ngeliat monitor, jalannya susah lu. Waktu itu bikin tugasnya, bikin iklan sama film pendek. Jujur saya nggak tahu saya tugasnya itu harus ngapain, karena dari mereka pun juga nggak kasih job desk yang jelas juga buat saya. Saya mau bantu apa juga bingung, takut salah, takut nggak bisa. Mereka juga bukannya bantu saya, bukannya memandu saya, tapi malah makin membuli saya. Sampai semester 3, saya keluar, saya nggak tahan sama bulian dari teman-teman. Di situ saya luntang-lantung, tapi saya tetap mau menjalankan passion saya. Saya suka cari informasi tentang lomba-lomba dari teman-teman saya, itu semua saya ikutin. Saya merasa benar-benar bingung dan sempat putus harapan apakah saya bisa mewujudkan cita-cita saya ini. Dengan saya ikut segala macam kegiatan, yang casting belum pernah ada yang lolos. Saya sempat mengalami masa-masa ngedown. Saya merasa
hidup saya nggak ada gunanya lagi, nggak ada tujuan. Karena saya nggak tahu saya mau jadi apa, saya stres, saya jenuh dengan kehidupan saya. Saat itu saya memutuskan untuk bunuh diri. Saat itu saya kecewa sama Tuhan. Saya bertanya, kenapa sih Tuhan kasih penyakit ini ke saya? Nama penyakitnya itu macular degeneration. Saraf mata terserang virus. Jadi macular degeneration itu penurunan daya penglihatan yang biasanya itu terjadi pada orang yang sudah lanjut usia. Belum ada obat yang langsung untuk menyembuhkan. Dan dokter juga bilang nggak bisa dioperasi. Saya jadi nggak bisa ngapa-ngapain, saya nggak ada semangat hidup. Tapi Tuhan kasih talenta ke saya ini untuk apa? Kalau saya pada akhirnya nggak bisa mewujudkan talenta itu, nggak bisa meraih cita-cita saya. Tuhan kemana? Kok Tuhan nggak bantu saya? Saya benar-benar merasa sendiri di situ. Jadi saat itu saya kembali ingat Tuhan dan orang tua saya. Kayak juga orang tua saya itu berusaha mencari pengobatan itu kemana-mana. Pokoknya yang penting gimana caranya supaya anak saya ini bisa diobatin, bisa sembuh. Di pikiran saya saat itu, kalau saya meninggal, apalagi dengan cara seperti ini, saya nggak kebayang gimana sedih dan sakitnya orang tua saya. Akhirnya saya memutuskan untuk nggak jadi bunuh diri. Itu saya tetap melanjutkan hidup saya seperti biasa. Saya tetap nggak tahu mau jadi apa. Jadi suatu hari saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang bilang ke saya, mukjizat itu bukan hanya kesembuhan, tapi bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan kita. Awalnya saya belum terlalu mengerti ya maksudnya apa. Sampai akhirnya saya cari, nggak sengaja saya ketemu dengan sebuah yayasan di Jakarta Selatan. Dan ternyata yayasan itu banyak pelatihan dan kegiatan untuk tunanetra. Di situ saya ikut banyak kegiatan dan pelatihan, dari kegiatan bahasa, musik, komputer, dan yang lain-lain. Sampai akhirnya ada informasi tentang lomba nyanyi. Saya ikut, saya juga meraih juara 3. Dan dari situ saya merasa saya bisa menemukan diri saya. Waktu saya ketemu komunitas tunanetra, saya senang banget dan bersemangat banget karena saya melihat ternyata banyak orang-orang yang kondisinya seperti saya. Yang selama ini saya pikir hanya saya sendiri aja di dunia ini yang kondisinya seperti ini. Dan ternyata mereka bisa melakukan banyak hal. Bahkan mereka bisa mewujudkan cita-cita mereka. Mukjizat bukan hanya kesembuhan, tapi juga berdamai dengan keadaan kita. Itu pada akhirnya saya memaknai bahwa selama ini saya berharap mukjizat itu mata saya sembuh, mata saya sembuh, mata saya sembuh. Tapi saya lupa bahwa Tuhan kasih saya kondisi seperti ini itu bukan rancangan kecelakaan, tapi bahwa Tuhan pasti punya rencana yang indah untuk saya. Saya sempat berpikir apa mungkin ini rencana Tuhan. Saya bisa berkarya di komunitas ini. Cobaan-cobaan dalam hidup saya dan pengalaman-pengalaman yang gak enak, itu saya memaknainya sebagai pelajaran dalam hidup saya yang bisa menguatkan saya dan menyadarkan saya bahwa saya harus mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan diri saya sendiri. Saya tahu dan saya yakin dan saya percaya bahwa rencana Tuhan itu luar biasa untuk masa depan saya, untuk hidup saya. Walaupun saya belum tahu
pasti saya akan jadi apa nanti. Jangan jalan terus. Keraguan adalah bagian alami dari perjalanan iman kita. Namun ketika kita mengenal siapa pribadi Tuhan bagi hidup kita dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepadanya, maka di dalam situasi yang buruk pun kita bisa melihat keindahan rencananya di dalam hidup setiap kita. Sama seperti sahabat saya yang satu ini, dia akan menceritakan bagaimana proses hidup yang dia alami membentuk pribadinya seperti seseorang yang kita kenal sekarang ini. Penasaran? Mari kita ngobrol dengan dia. So sahabat Solusi, hari ini kita kedatangan seorang Tante Ginting. Welcome to Solusi Talk. Terima kasih, Wow. terima kasih sudah mengundang. Ya, dengan senang hati, thank you. Yes. Ini kan banyak orang yang sudah mengenal, bukan mengenal ya, tahu lah ya. Tahu seorang Tante Ginting. Ya. Tapi mungkin belum mengenal lebih dalam. So hari ini kita mau ngobrol supaya orang-orang makin kenal siapa sih Tante Ginting ini. Boleh. Jadi aku sempat tanya tuh, IR-nya itu kan insinyur. Bukan nama disingkat Bukan ya? nama disingkat. Bukan Irwanto Tante bukan. Insinyur Tante Ginting. Iya. Seorang insinyur Tante Ginting akhirnya berkarir di dunia entertainment. Betul. Itu awalnya gimana, Kak? Nggak sengaja. Nggak sih sebenarnya dari dulu tuh kalau misalnya dari yang aku ingat, my earliest memory itu memori terjauh itu emang dari dulu suka banget sama yang namanya bukan show business sih, bukan bisnis, maksudnya kayak entertaining people lah. Aku ada kemarin baru aja ngepost waktu aku ulang tahun ke berapa tuh, 5 atau 8 tahun gitu. Apa joget-joget depan orang just to make people laugh, to entertain them. Jadi emang dari dulu tuh suka banget dengan hal-hal yang entertaining. Itu musik, acting dulu sering banget kayak berandai-andai gue tuh orang Belanda. Jadi kayak main perang-perangan gitu. Iya. Jadi sepanjang hidup waktu kecil tuh emang sukanya itu terus. Sampai akhirnya lulus SMA memilih untuk sekolah musik, tapi tidak dibolehkan sama orang tua. Standar lah. Iya. Cerita standar banyak orang. Cerita kayak gini. Sorry, nggak dibolehin. Jadi mikirnya apa ya sekolah. Pokoknya bokap tuh bilangnya apa aja yang penting ada safety net lah, gitu. Nah, gue mikirnya semua itu udah elektronik pada zaman itu. Musik udah elektronik, udah ada gitar listrik, piano, keyboard, drum listrik. Pokoknya mikirnya semuanya udah listrik, ya udah ngambil electrical engineering aja dengan pemikiran simple yang bodoh gue kayak mungkin ntar gue bisa lulus kerja di pabrik gitar gitu. Pabrik piano biar gue bisa bikin yang kayak gitu-gitu. Iya. Nah, pas gue udah kelar tadinya pengen balik lagi pas gue udah dapat gelar insinyurnya ini, pengen balik lagi ke sekolah musik, teman mikirnya udah 4 tahun. Sayang banget kan dibuang-buang. Ya udah coba kerja dulu, nggak taunya tapi nggak dapat di bidang yang gue inginkan yang ada berbau dengan musik, malah ke teknologi luar angkasa, microelectronics, gitu-gitu, sama robotik. Nah, mulai bosan tuh dengan pekerjaan kayak gitu. Akhirnya karena gue mikir, nih hidup kita kan singkat banget ya, kita nggak tahu nih kapan kita bakal berpulang ya. Jadi gue mikirnya, masa gue menyia-nyiakan talenta yang udah Tuhan kasih dari dulu, yang gue suka bermusik, gue suka bikin drama dan segala macam di gereja. Masa gue sia-siain begitu aja sih gitu kan. Akhirnya gue berpikiran, kalau emang ini emang dari talenta yang Tuhan kasih dari gue kecil, berarti kalau gue kalau gue lanjutin karir di talenta yang gue punya ini, pasti Tuhan bakal bantu. Akhirnya gue nekat. Itu gue semua di Amerika kan. Jadi gue dari tahun 94 sampai 2008 tuh gue di Amerika. Jadi dari sekolah, SMP, SMA, kuliah sampai kerja itu di Amerika terus. Jadi gue nggak pernah pulang, pernah 10 tahun nggak pulang sama sekali. Akhirnya gue nekat. Ya udah deh, gue tinggalin kehidupan engineering gue yang sudah mapan ini untuk
memulai karir di talenta yang menurut gue udah dikasih sama Tuhan nih. This is God given talent gitu. Karena gue nggak pernah berusaha keras untuk mendapatkan talenta ini. Jadi kayak udah ada aja. Natural aja ya. Jadi dikasih gitar, gue belajar sebentar udah bisa. Wow. Ada piano, gue coba piano, bisa drum bisa. Terus drama, semua orang entertain dengan drama gue gitu, terhibur dengan drama gue. Jadi kayak kok semuanya came naturally gitu kan. Akhirnya gue nekat pulang ke Indonesia 2008 dengan harapan ya gue mulai karir di musik. Karena menurut gue dari dulu tuh gue common denominatornya tuh yang persamaan gue tuh selalu ada musiknya gitu. Ya udah akhirnya gue ke Indonesia berkarir musik, ngeband segala macem dengan harapan ini adalah talenta yang Tuhan kasih. Nggak lama gue berkarir, nggak taunya gagal. Anti klimaks kayak dengan harapan gue kayak wah ini pasti ntar musik gue sukses karena ini adalah talenta yang Tuhan kasih. Ternyata enggak. Ternyata apa yang di otak gue beda dengan apa yang Tuhan inginkan. Wow, iya. Dan akhirnya gue tetap setia dengan apa yang gue punya, yang talenta yang gue miliki, dan itu membawa gue ke hal-hal yang baru. Jadi gue akhirnya tiba-tiba, untungnya waktu itu gue kenal, keyboardis gue tuh teman SD-nya Daniel Mananta. Oke. Selama ngobrol, Daniel yang ngasih gue info tentang teater musikal. Nah disitulah akhirnya shift-nya terjadi itu dari musik ke musikal, ternyata gue disitulah jatuh cinta sama acting. Gitu. Jadi gue bener-bener tiba-tiba seorang insinyur yang bisa jadi ke dunia entertainment tuh bener-bener cuma ngikutin kata Tuhan aja sih. Iya. Gitu. Tadi kan Kak Tanta sempat bilang ya, percaya bahwa ketika aku mengejar apa yang Tuhan sudah kasih talenta, maka Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong. Tapi ternyata di langkah pertama gagal. itu bagaimana sih? Gimana sih ngelihatnya? Gimana sih melihat secara luasnya? Terus bagaimana bisa kembali bangkit dan terus setia melakukan apa yang hari itu sedang dikejar gitu? Mungkin itu salah satu alasan kenapa Tuhan juga pas gue kelar SMA ngebawa gue ke engineering. Karena di salah satu hal yang diajarkan di engineering itu adalah berproses. Nah, gue melihat waktu gue gagal itu adalah proses. Karena that's what I learned. Itu yang gue pelajari waktu gue di sekolah juga. Kita tidak di-push untuk menjadi sempurna. Tapi kita di-push untuk bisa menikmati proses itu sendiri. Wow, iya. Ketika switch dari orang yang mungkin di engineering, lalu masuk ke dunia entertainment, ada nggak tantangan-tantangan yang membuat kayak, kok ini nggak seperti yang dibayangkan nih, gitu. Tentu di dunia engineering pasti ada tantangan tersendiri. Betul. Nah, di dalam dunia entertainment ada tantangan-tantangan apa yang dilewatin? Ya, yang kalau sepengalamannya aku, dunia entertainment tuh namanya juga show business ya. Everyone, semua orang itu mencoba untuk memperlihatkan sesuatu yang of course kadang-kadang yang indah-indah aja gitu. Itu yang kadang-kadang kita jadi kayak mikir kok Tuhan, kok gue nggak kayak dia sih, kok gue nggak punya mobil kayak dia sih. Itu kadang-kadang itu yang membuat kita malah jadi nggak fokus ke diri sendiri, tapi malah fokus ke kesuksesan orang lain gitu. Nah itu yang menurut gue terkadang kita harus humble juga sih, nggak usah mikirin kesuksesannya dulu deh gitu. Yang paling penting tuh yang lu kerjain tuh lu di-accept sama Tuhan, udah itu aja. Nggak usah harus di-accept sama orang-orang lain. Ngapain gitu, karena orang lain itu abis itu nggak mikirin kita juga. Kalau Tuhan abis itu tetap kita mah tetap akan digandeng terus gitu, akan dituntun terus. Jadi mendingan ya udah jalanin hidup lu dengan apa yang udah dikasih sama Tuhan, dan kerja keras dengan apa yang sudah Tuhan berikan sama lu aja. Itu aja. Dan tantangan terbesarnya kebanyakan gitu sih. Tapi pernah nggak terjebak di dalam pikiran yang membandingkan diri dengan hasil orang lain? Membandingkan sih enggak, cuma kayak ngelihat waktu gagal di awal tuh lumayan menyentil mental juga. Kayak
kenapa orang-orang lain kok kayaknya gampang banget. Apalagi waktu itu pas musik semuanya konser sana konser ini gue nggak ada yang ngajak gitu. Itu pasti ada. Cuma waktunya kita ya bukan waktu Tuhan sih. Kita maunya sekarang, tapi kenyataannya terkadang belum waktunya. Dan akhirnya dengan semua pengalaman itu gue mikir, ya kalau emang belum dapat kayaknya emang belum waktunya. Dan sekarang gue selalu gitu ya, Tuhan kalau misalnya Tuhan mau gue udah mendapatkan ini ya kasih kesempatannya aja, udah gue kayak gitu. Karena terkadang ya itu kita maunya instan, kita maunya apa yang orang lain mau. Gitu. Kok mereka udah kalau naik pesawat bisnis kelas, saya masih ekonomi aja gitu. Itu kan juga lumayan kayak gitu. Tapi ternyata ya beda ininya, nggak usah di compare. Kebanyakan sih itu sih kalau misalnya di dunia entertainment ya. Karena kalau misalnya dibilangin kayak yang kehidupan rusak sih, kalau itu nggak cuma di entertainment ya. Dimanapun bisa ada. Karena pada dasarnya manusia juga udah itu manusiawi aja. Tinggal kita gimana caranya bisa menahan godaan segala macam. Gitu. Tadi ada satu pernyataan yang menarik ya. Kak Tanta bilang ya bahwa ketika orang melihat yang lain itu menampilkan hal-hal yang gemerlap seperti itu, orang jadi memakai cara-cara yang salah, orang jadi mungkin pinjam sana sini untuk mengejar hal-hal yang bergelimang itu, hal-hal yang sebenarnya fana dan Kak Tanta menarik satu garis, yaitu berarti orang sedang mencari acceptance dari orang di sekitarnya. Betul. Dan tidak memperhatikan bahwa sebenarnya acceptance yang utama adalah kita di dalam Tuhan. Ya, betul. Dan benar nggak sih menurut Kak Tanta bahwa mereka tuh yang suka mengejar hal seperti itu seperti mencari nilai diri di dalam hal seperti itu? Jadi yang mereka kebanyakan yang mereka apa bahasanya? Yang mereka sembah ya udah bukan Tuhannya lagi. True. Ya. Yeah. Material. Yang padahal material itu sesuatu yang mati, yang nggak ada habisnya juga gitu, akan selalu ada. Buat apa kita ngejar sesuatu yang mati? Mendingan kita mengejar sesuatu yang hidup gitu. Karena kalau menurut pengalaman gue ya, pada akhirnya mereka juga nggak bahagia juga ternyata. Pas sudah dapat itu, misalnya ada materi yang dia kejar hanya supaya di-accept sama orang lain. Pasti udah dapat itu, tiba-tiba dia akan ngeliat yang lain lagi. Iya, betul. Akhirnya dia akan ngejar, jadi nggak akan ada habisnya. Kita mau di-accept semua ratusan juta orang ini, buat apa gitu. Iya. Mendingan kita fokus ke ya iman kita, biar kita bisa di-accept sama Tuhan aja, udah gitu. Kalau misalnya apalagi untuk orang-orang yang beriman ya, tujuan kita kan semuanya udah tahu ya. Kita bakalan mati dan ketemu Tuhan. Ya udah, itu aja yang dipersiapkan dulu deh. Itu udah pasti gitu. Kita bakal mati. Terus what is your apa yang akan jadi next step-nya lu? Langkah selanjutnya untuk mempersiapkan ntar lu mati gimana gitu. Nggak usah ngapain harta-harta yang nggak bakalan habis, nggak ada habisnya, yang akhirnya lu malah mati hanya berusaha untuk menyenangkan orang lain. Aduh itu kayak nggak tahu deh buat gue. Karena di saat kita mencoba untuk menyenangkan orang lain juga kayak nggak segitunya amat kok. Senengnya gitu. Jadi buat apa kita mencoba untuk menyenangkan mereka? Mending kita menyenangkan hati Tuhan yang udah tahu abis itu kita dapat berkat gitu. Kita akan dapat sesuatu mungkin adalah sesuatu tantangan yang lebih berat, tapi kan kita tahu tantangan lebih berat itu yang akan membuat kita menjadi lebih kuat dan bisa naik level selanjutnya gitu. Dan satu-satunya nggak pernah meninggalkan kita ketika jatuh ya cuman Tuhan. Itu soalnya. dia. Itu dia. Dan ngomong-ngomong jatuh nih, pernah nggak mengalami titik yang sangat-sangat rendah, jatuh sangat dalam hidup kita? Itu dia sih, gue tuh masalahnya selalu dari kecil itu udah diajarkan untuk go with the flow, jalanin aja, ikut aja gitu. Kalau misalnya orang lain melihatnya kayak gua di titik paling rendah, gua sudah melihatnya sebagai ya ini adalah bagian dari proses. Jadi gua tuh hampir nggak pernah komplain
karena dari zaman kecil gue dulu tuh gue sudah ditanamkan sebuah value yang disebut berserah. Wow. Jadi kalau misalnya kita ternyata memang sudah tidak sanggup lagi dengan kekuatan kita, itu waktu kita berserah. Apalagi kalau kita udah menyebut diri kita adalah orang-orang yang beriman. Iman itu sendiri kan artinya mempercayai sesuatu yang kita belum lihat gitu kan. Dan sampai gue akhirnya membuat lagu itu juga, Berserah judulnya. Pernah sempet tulis, udah ada dinyanyikan sama Harvest Praise Ministry sama RGF Praise. Judulnya Berserah, karena itu tuh udah jadi theme songnya hidup gue. Jadi gue nggak tahu nih sebenarnya titik terendah gue tuh di mana, karena setiap kali gue nggak bisa ngapa-ngapain, ya gue tinggal berserah aja. Udah berserah. Dari saat kita berserah, tiba-tiba kita jadi dikasih vision yang lebih clear sama Tuhan. This is your next step. Akhirnya gue melihat ya emang kayak gitu, kita tuh harus berserah gitu. Itu yang bukan menyerah ya, beda banget tuh berserah sama menyerah. Menyerah kan artinya kita udah nggak berserah, kita tetap berusaha melakukan dengan apa yang kita bisa, tapi kita menyerahkan outcome-nya kepada Tuhan. Gitu. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara engkau. Sahabat Solusi, firman Tuhan tidak berkata serahkanlah kekhawatiranmu supaya engkau dipelihara, namun serahkanlah kekhawatiranmu karena ia yang memelihara engkau. Ketika kita mengenal pribadinya, pribadi Tuhan yang memelihara kita, Tuhan yang baik kepada kita, dan ia menunjukkan kebaikannya dengan menebus dan menyelamatkan kita, maka kita bisa menyerahkan kehidupan kita seutuhnya, mempercayakan kepada Tuhan yang memelihara kita. Bahkan di dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Untuk itu mari kita kenal Tuhan lebih lagi. Mari kita mengenal pribadi dan karakter-karakternya yang setia, yang baik, yang memelihara hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang memelihara kami. Engkau Tuhan yang begitu baik kepada kami. Engkau Tuhan yang menebus dan menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang tidak pernah melepaskan kami. Dan sungguh kebenaran itulah yang membuat kami bisa mempercayakan hidup kami seutuhnya kepada Engkau. Bahkan di dalam situasi kami yang mungkin sedang tidak baik-baik saja. Hari ini kami mau menyatakan bahwa kami berserah, kami percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Solusi, kalau hari-hari ini kamu sedang mengalami titik terendah yang membuat kamu tidak bisa melangkah lagi, bahkan untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, kamu begitu meragukan kebaikannya, silahkan menghubungi nomor yang di bawah ini. Ini adalah nomor doa dan konseling Cahaya Bagi Negeri. Kami akan siap 24 jam untuk mendengarkan cerita kamu dan untuk mendukung, menyupport kamu di dalam setiap pergumulan yang kamu alami di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi nomor ini, karena satu langkah kecil akan mengubah hidup kamu selama-lamanya. Kalau kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu Injil diberitakan lebih luas lagi lewat acara ini, kamu bisa mendukung dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah mengikuti acara ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.